Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut untuk selalu kita panjatkan, karena hanya dengan karunia dan juga kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, pagi ini kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kajian untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dihitung sebagai bentuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat kita ke tempat ini untuk menuntut ilmu, termasuk dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, tema ini sebetulnya tema lanjutan dari beberapa pertemuan di bulan-bulan yang lalu. Cuman untuk pertemuan kali ini, karena menjelang Ramadan, maka coba kita kaitkan nanti dengan ibadah Ramadan atau saat kita berada di bulan Ramadan. Berkaitan dengan zikir ini ada sekian banyak faedah, ada sekian banyak manfaat, termasuk juga kebutuhan manusia terhadap doa. Yang lalu sebetulnya sudah kita jelaskan bagaimana manfaat-manfaat zikir. Untuk kali ini ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang insya Allah akan kita coba jelaskan terkait dengan manfaat dan juga anjuran kita berdoa dan berzikir. Ada ayat yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Doa itu apa ibu-ibu? Permohonan. Ada satu hajat yang kita mohonkan kepada Allah, maka kemudian berdoa. Dan Allah berjanji bahwa setiap kali orang yang berdoa, bermunajat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dan itu janji. Dan Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kira-kira kita hidup ini punya kebutuhan tidak, Bu? Punya. Sedikit apa banyak? Banyak. Kira-kira kalau dihitung bisa tidak kebutuhan kita sehari-hari itu? Tidak bisa. Di list bisa enggak kira-kira? Kenapa enggak bisa dihitung, kenapa enggak bisa di list? Karena kebutuhan kita terlalu banyak. Dan kebanyakan kita minta kepada Allah kebutuhan apa? Dunia ya. Berarti sadar ya. Kebanyakan permohonan dunia. Tapi enggak ada salahnya orang membutuhkan kebutuhan dunia dan kemudian bermohon, bermunajat, meminta kepada Allah terkait dengan kebutuhan dunia, itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Karena apapun kebutuhannya silahkan dimohonkan kepada Allah. Selain kita juga harus berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Yang lalu kita sampaikan bahwa ada riwayat, ada hadis menyebutkan, sekalipun kamu butuh kebutuhan dapur, butuh garam, untuk memperoleh itu kita tidak ada salahnya berusaha dan juga bermohon kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ayat berikutnya juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an. Rasulullah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya, kalau misalnya yang bertanya Allah dekat apa jauh, maka katakan bahwa Allah itu sangat dekat. Kita butuh enggak ya dengan kedekatan Allah itu? Apa butuhnya? Kenapa kita kok butuh? Butuh enggak? Allah itu perlu dekat apa jauh? Kita perlu dekat dengan Allah, kita perlu Allah dekat dengan kita, apa kita perlu jauh? Dekat. Kenapa? Kenapa kita perlu Allah itu dekat dengan kita? Supaya minta cepat didengar gitu ya. Dekat ini jangan digambarkan dekat dalam bentuk posisi fisik ya. Bukan itu, karena Allah bukan fisik. Kedekatan itu artinya bahwa saat orang itu merasa bahwa Allah itu dekat, pasti dia akan tenang. Karena apa? Karena di samping saya, di dekat saya ada Allah. Dan manusia itu harus selalu seperti itu. Kalau manusia itu, seorang itu sadar bahwa ada kedekatan di situ, maka setiap langkah, setiap perilaku, setiap tutur kata akan selalu terkontrol. Karena apa? Karena di sini ada Allah yang dekat. Dan setiap kebutuhan, apa yang kita butuhkan, yang maha mengabulkan itu ada di dekat kita. Banyak orang kenapa kemudian sampai melakukan sesuatu yang melanggar rambu-rambu syariat, misalnya melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran, karena bisa jadi tidak sadar bahwa ada kedekatan di situ antara hamba dengan Allah. Kalau kita butuh sesuatu kepada manusia, pada seseorang, lalu orangnya itu jauh, kira-kira bisa terkabul enggak kebutuhan kita? Tidak terkabul. Nah, kondisi ini juga yang harus kita hadirkan, bahwa ada kedekatan di situ, ada kemudian jaminan untuk apa yang kita haturkan, kita panjatkan itu akan terkabul. Harus selalu dihadirkan dalam bentuk seperti itu. Kebutuhan manusia akan hajatnya pengen selalu cepat terkabul, dan yakinlah bahwa di situ ada kedekatan. Maka itu orang kalau kemudian merasa jauh, yang terjadi adalah seperti yang kita saksikan, seringkali melakukan pelanggaran, kemaksiatan, rambu-rambu syariat diterapkan. Kenapa? Ada merasa jauh, ada merasa di situ tidak ada sesuatu, yang tidak ada yang melihat. Tapi kalau kebutuhan itu kita panjatkan dan kita yakin di situ ada yang dekat, maka di situ ada proses untuk pengkabulan. Mungkin yang lalu pernah kita sampaikan, merasa dekat itu memang harus diproses ya. Jadi yakin bahwa Allah dekat itu butuh proses. Sebetulnya sejak dini, saat kita itu mengajarkan kepada generasi-generasi yang sedang tumbuh ini, generasi-generasi muda, bahkan anak-anak, itu harus diajarkan berkaitan dengan akidah. Akidah apa? Kedekatan Allah, keberadaan Allah. Rasulullah itu pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, oleh Rasulullah dipanggil ya ghulam. Ghulam itu anak kecil, anak yang belum baligh, tapi diajarkan sesuatu yang besar. Apa ajarannya? Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga Allah itu apa? Jagalah rambu-rambu syariat Allah. Kalau kau bisa bertakwa, kau bisa menjaga rambu-rambu syariat Allah, yakinlah kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ihfazillah tajidhu tijahak, jagalah Allah maka Allah ada di hadapanmu. Apapun kebutuhanmu, apapun hajatmu, maka Allah akan mengabulkan. Apapun madarat yang akan menimpahmu, Allah akan melindungi. Tajidhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau mohon bantuan, pertolongan, maka mohonlah bantuan kepada Allah. Seringkali hajat kita itu, keinginan kita itu ndak atau sulit terkabul karena seringkali kita menyandarkan untuk menggapai keinginan itu kepada diri kita sendiri.
menyandarkan keinginan kita itu kepada orang lain. Yakinlah bahwa manusia itu kuat apa lemah? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Kalau kita hanya menyandarkan kepada diri kita, maka seringkali gagal. Kalau kita menyandarkan kepada orang lain, sekuat apapun orang itu, yakinlah dia punya keterbatasan terkait dengan kekuatan. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, apapun itu yang dalam kamus manusia itu mustahil, itu bisa terjadi. Jadi tidak ada istilah mustahil di kamusnya Allah itu. Apapun bisa, jangan pernah mengatakan mustahil. Maka itu kita butuh keberadaan Allah di sisi kita. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya? Saat dikejar-kejar, kemudian sampailah Musa dengan kaumnya di mana? Di pinggir pantai sudah. Depannya laut, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar-ngejar dengan maksud untuk membunuh kaum Nabi Musa. Waktu melihat itu, mereka mengatakan apa? Inna lamudrokun, wah kami bakal ketangkep. Kalau ketangkep berarti bakal mati gitu. Karena jelas tidak ada tempat lagi untuk berlari. Depan lautan, mau lari ke lautan tidak mungkin. Mau balik ke belakang, ada Firaun. Nabi Musa dengan yakin dia mengatakan qala kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena Tuhanku bersamaku dan pasti dia akan memberikan petunjuk untuk jalan keluar. Secara logika kira-kira ada tidak jalan keluar di situ? Tidak ada, sudah tidak ada. Tapi keyakinan semacam itu membawa orang itu kemudian pasti ada. Karena apa? Bersandar kepada Allah. Kemudian apa perintah Allah? Perintah untuk memukul lautan dengan tongkat dan akhirnya terbelah, bisa menyeberang. Selamat enggak? Selamat. Padahal di kamus manusia itu mustahil, sudah pasti mati. Jadi bersandar kepada Allah pasti akan selesai. Tidak ada kemudian yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Termasuk juga Rasulullah itu pernah waktu perjalanan peperangan, kemudian beliau singgah di satu tempat lalu istirahat sejenak. Lalu ada seorang namanya Du'thur. Du'thur itu orang yang gagah perkasa, besar. Dia pimpinan satu kabilah yang kemudian berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia menyelinap sampai kemudian berhasil berdiri di hadapan Rasulullah dengan menghunuskan pedangnya, ditancapkan pedang itu ke leher Rasulullah. Rasulullah kemudian terbangun, pedang sudah berada di leher. Du'thur mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minnil yaum, siapa yang bisa menghalangimu dariku hari ini? Kira-kira secara logika ini mati enggak? Mati. Jangan dibayangkan film ya. Kalau film lakonnya pasti menang, ya. Ini nyata, mati sudah. Tapi dengan pula Rasul mengatakan Allah. Begitu dijawab Allah, itu Du'thur gemetar dan pedangnya terjatuh. Diambil oleh Rasulullah pedang itu lalu ditancapkan ke leher Du'thur. Rasul mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu dariku hari ini? Apa jawab Du'thur? La ahad, tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada? Karena dia tidak punya Allah. Karena yang bisa menyelamatkan dirinya hanya fisiknya, dirinya atau juga teman-temannya. Saat itu teman-temannya tidak ada, dirinya sendiri sudah tidak berdaya. Maka jawabannya la ahad, tidak bisa. Jadi kebutuhan, keyakinan kita kepada Allah itu sangat dibutuhkan. Siapapun kita, apapun aktivitas kita. Karena kita tidak tahu di luar ini kita butuh apa, sesuatu yang bakal memberikan madarat kepada kita. Maka dimunculkan rasa keyakinan. Cuman jangan kemudian yakin Allah dekat, yakin Allah itu ada saat butuh dok. Ya, tapi sudah senang merasa tidak ada, bukan itu. Maka itu kemudian ingatlah Allah saat kau senang, niscaya Allah akan mengingatmu saat kau dalam keadaan susah, saat butuh. Ini harus dimunculkan sejak dini, sejak dini.
supaya kemudian kita selalu ada berada dalam pelindungan, pengawasan dan juga ijabah dari doa yang kita harapkan. Nah, ini kemudian kita masuk di kitab yang kita bahas, yaitu Syarhu Hisnul Muslim. Ini kemarin kan pendahuluan dari kitab Hisnul Muslimnya ya. Sekarang masuk di syarahnya. Di situ disebutkan oleh penulis mengutip ayat dalam surat Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang laki-laki yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, termasuk juga orang-orang perempuan, laki maupun perempuan, maka Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini salah satu keutamaan dari orang yang berzikir, bahwa Allah akan memberikan ampunan dan juga pahala yang besar. Kalau beramal itu dalam kamus agama, bahasa yang digunakan itu bukan beramalah dengan amal yang banyak, tapi beramalah dengan amal yang soleh, yang baik. Wa'malu solihan. Banyak tapi kalau isinya tidak berkualitas juga kurang sempurna. Tapi dalam zikir dianjurkan yang banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah yang banyak. Dan orang laki maupun perempuan yang mau berzikir kepada Allah, zikir itu apa sih? Selalu berusaha mengingat. Ya. Salat itu juga bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau sudah orang banyak zikir, maka ada satu pemberian yang akan dikaruniakan oleh Allah kepada orang tersebut, yaitu apa? Ampunan dan juga pahala. Perlu enggak pahala yang besar itu ya? Kalau perlu, kenapa kok gampang no ya? Kenapa orang tidak begitu tertarik dengan mendapatkan pahala besar? Saya mengatakan tidak banyak tertarik karena terbukti tidak mau banyak yang melakukan amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Kenapa tidak tertarik? Pengennya iya, tapi realitanya tidak mau melakukan. Kenapa? Karena pahala itu tidak kelihatan real. Kalau ayatnya ini misalnya dirubah, siapa yang berzikir kepada Allah maka tiap pagi akan diberikan rezeki berupa materi. Tiap zikir pagi, baca doa pagi 500.000 tiba-tiba turun. Saya yakin tidak ada yang lupa kan zikir. Lumayan. Berapa? 500. Ya kan, kebutuhan sehari-hari tidak sampai 500. Tapi kenapa saat kemudian dijanjikan pahala yang begitu besar tapi tidak tertarik? Karena orientasi kita seringkali orientasi duniawi. Masalahnya itu. Ini yang kemudian harus dirubah. Nanti kita ada hadis maupun ayat yang kita dianjurkan untuk kemudian selalu berorientasi ukhrawi. Kalau masih ada orang yang tertarik dengan materi dunia atau mengedepankan materi duniawi ketimbang ukhrawi, berarti dia sudah tertipu. Sudah tertipu. Sebanyak apapun materi duniawi, bahkan dunia seisinya, kalau disandingkan dengan satu pahala yang akan dinikmati orang di surga, ada nilainya enggak itu? Enggak bisa dibandingkan. Karena dunia seisinya itu seperti apa? Sehelai sayap, tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Tapi karena bukan berarti kita tidak boleh mencari materi, silahkan. Cuma jangan sampai kemudian materi duniawi, kesenangan duniawi itu melalaikan dari ukhrawi. Dan Allah sudah menjanjikan itu, menjanjikan ampunan
Kenapa janji ampunan? Karena seringkali orang terjatuh dalam bentuk kesalahan, tergelincir dalam bentuk dosa, baik itu disengaja maupun juga tidak disadari. Maka itu ampunan itu disediakan sebanyak mungkin. Orang beramal, apapun amal kita lakukan, beribadah, ada informasi ibadah kita sudah diterima. Tadi pagi sholat subuh, begitu salam ada yang bisi, sholatmu sudah diterima. Ada gitu? Ada yang bisi? Tidak ada. Prosentase untuk bisa diterima kita tidak tahu. Sholat saya tadi pagi itu diterima itu sudah berapa persen? 100% kah? 90, 80, 50, 40, bahkan mungkin juga 0%. Ada enggak? Ada. Gitu kan? Berapa banyak orang yang sholat kata Rasulullah tapi dia tidak mendapatkan sholatnya kecuali capek dan lelah. Artinya apa? Nilai sholatnya 0. Berarti ada ya. Ada orang sholat kemudian datang ke Rasulullah sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat 2 kali. Setelah sholat datang lagi Rasulullah. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali disuruh balik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah maksimal sholat tadi itu. Tolong ajari bagaimana cara-cara sholat. Berarti ada orang yang sholat tidak diterima. Dan kalau kemudian kita sholat, kemudian Rasulullah ngelihat sholat kita, banyak yang dikoreksi mungkin ya. Banyak yang disuruh sholat untuk balik terus seperti itu. Kan gitu. Karena apa? Ada sesuatu yang salah dalam tata cara sholatnya. Ya ndak maksimalnya, ya ndak tumak ninanya, ya ndak khusyuknya. Ya mungkin proses wudunya ndak sempurna hingga kemudian ndak menjadikan sholat itu sempurna. Kalau jamaah mungkin juga softnya dan sebagainya. Banyak hal-hal yang itu berdampak kepada ketidaksempurnaan sholat. Maka itu kemudian perlu hal semacam itu perlu kita untuk membutuhkan banyak ampunan-ampunan yang kita harapkan, termasuk juga pahala. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan pahala. Kapan kita butuh pahala itu? Nanti aja kalau sudah mendekati ajal ya. Apa sudah mulai sekarang? Karena tadi itu, karena kita itu beramal dan tidak tahu sudah berapa banyak amal yang kita kumpulkan, maka kita harus terus nambah. Iya lah diterima, mulai turun. Iya lah sudah cukup. Kalau belum, karena baru dibuka rapotnya itu kapan? Nanti, kan gitu. Kalau sudah dibuka rapot ternyata kurang, balik lagi. Lu kurang sih tak balik sih ya, bisa. Kalau anak kuliah akhir semester ternyata tidak lulus, bisa ngulang tidak? Bisa. Masih bisa, tapi kalau sudah dibuka tidak mungkin bisa diulang. Selesai. Jadi amal belum pasti diterima, tapi kalau dosa pasti. Ya, kalau dosa pasti. Melakukan pelanggaran kemaksiatan, kira-kira pasti diterima tidak dosa ini? Pasti, tidak ragu lagi sudah. Maka itu kita butuh ampunan-ampunan, melakukan hal-hal kebaikan yang itu diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Di antaranya adalah dengan zikir, dengan berzikir. Termasuk ayat yang berikutnya tadi itu, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau pengen apa yang kita butuhkan itu kemudian dikabulkan, kita butuh Allah itu selalu ingat kepada kita. Kalau Allah ingat itu artinya apa? Apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita suarakan, itu akan didengar oleh Allah. Yang kita butuhkan itu. Jangan nunggu nanti, karena kita tidak tahu nanti itu masih ada kesempatan apa enggak. Wadkurullah zikron katsira itu silahkan dimanapun dan kapanpun. Jangan menunggu nanti. Nanti kalau sudah sholat aja saya mau zikir. Sekarang kayaknya lebih enak pakai zikir bukan lewat tapi pakai HP. Di HP zikir ya? Enggak. Saya kalau buka HP ini selalu ingat Allah. Gitu ya? Justru seringkali melalaikan, melupakan. Nanti insya Allah akan kita singgung lagi nanti di akhir itu. Baik, itu saya kira ada banyak ayat yang menganjurkan kita untuk selalu banyak berzikir kapanpun dan dimanapun, saat apapun, dengan harapan Allah ingat kepada kita.
Karena tadi itu kita punya kebutuhan itu cukup banyak sekali. Ya. Nah, ini hadis-hadis tentang keutamaan zikir mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk mengisi waktu-waktu lengang kita, terutama nanti saat kita memasuki bulan Ramadan yang seringkali kemudian di sana dapat waktu-waktu luang, hendaknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya kita isi waktu itu dengan zikir. Zikir, doa, intinya aktivitas ibadah yang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu umpamanya seperti orang hidup dan mati. Apa bedanya orang hidup dengan mati itu? Sama aja. Apa bedanya orang hidup dengan mati? Apa bedanya? Yang hidup ada nyawanya, yang mati tidak ada nyawanya. Kalau sudah fisik itu dari nyawanya, berguna enggak? Jadi apa? Bangkai. Kalau sudah jadi bangkai berarti masih disimpan? Sudah dikubur. Kan gitu. Jadi kalau masih ada nyawanya bermanfaat, kalau sudah keluar nyawanya bermanfaat. Ada orang mau dekat dengan bangkai. Sekalipun bangkai mungkin orang yang selama hidup dulu pernah dicintai ya. Kan gitu. Yang dikenal punya banyak jasa mungkin. Tapi sudah meninggal, bisa mendampingi, siap mendampingi? Tidak bisa. Jadi perumpamaan zikir dan tidak itu seperti itu. Jadi kalau orang kemudian jauh dari zikir, maka dia seperti bangkai, seperti mayat. Tidak ada manfaatnya sudah. Karena dirinya kosong. Kalau orang mati itu kosong dari nyawa, kalau orang tidak berzikir itu kosong dari nilai-nilai ingat kepada Allah SWT. Jadi tidak ada artinya sudah. Maka itu orang supaya ingat itu, cobalah ya gaulnya, duduknya dengan orang-orang yang bisa mengingatkan orang untuk selalu ingat. Saya kira tepat sekali ya kalau ada istilah apa itu? Wong kang soleh kumpulono. Apa maksudnya itu? Kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang yang solehin, itu insya Allah kita akan terbawa. Ngelihat penampilannya, ngelihat kemudian ya selalu berzikir, melihat kemudian ya ketepatannya dalam beribadah, mau tidak mau sedikit demi sedikit akan terbawa. Tapi kalau kita duduknya dengan teman-teman yang seringkali hahaha ya, yang seringkali kemudian ngobrolnya itu di kafe, ingat enggak? Atau biasanya ke kafe itu sambil zikir ya? Iya, ada zikir bareng di kafe-kafe itu? Enggak? Atau mungkin murojaah ya di kafe? Kalau kemudian rutinitasnya semacam itu, maka akan ada sekian banyak waktu yang akan hilang, yang semestinya kalau kita isi dengan nilai-nilai akhirat, maka itu sangat-sangat bermanfaat. Ingat, itu tidak bisa spontan nanti kita isi di bulan Ramadan. Ini butuh pembiasaan. Jadi kalau sekarang kita tidak menanam, tidak memulai, tidak membiasakan, maka kemungkinan besar nanti masuk Ramadan mungkin semangat di awal, tapi setelah itu merotol, saya lupa. Karena baru mulainya kapan? Ramadan. Ngaji juga gitu. Ngaji itu zikir. Kalau tidak diawali dengan sekarang rutin, Ramadan mungkin hari pertama, hari kedua semangat ya. Hari ketiga masuk minggu pertama sudah masa lama sudah. Kenapa berat? Karena tidak terbiasa dan gangguannya juga besar. Ada Quran di depan, sampingnya ada HP. Enaknya ngambil yang mana ini? Mana yang diambil? Al-Quran, Masya Allah kalau Quran ya. Kan gitu. Quran ini sulit digapai atau berat untuk digapai bukan karena jauh jangkauannya, mungkin terjangkau oleh tangan kita, tapi karena Quran ini jauh dari hati kita, sekalipun dekat secara fisik, maka dia sulit untuk
Jadi ini butuh pembiasaan mulai saat ini. Ini sudah masuk minggu awal Rajab ya. Jadi perlu untuk proses pembiasaan sejak dini. Lalu kemudian di dalam hadis yang kedua, nah ini cukup luar biasa hadis ini ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abi Darda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Maukah kau ku beritahu tentang sebaik-baik amal yang kalian lakukan dan yang paling suci, paling bersih dalam pandangan Allah dan paling tinggi wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqidz dzahab wal wariq, dan yang paling tinggi dan juga lebih baik dari kalian berinfak emas maupun perak. Warik itu perak ya, kalau harokatnya fathah warok itu kertas, hati-hati dalam membacanya. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan juga lebih baik dari kalian saat berjumpa dengan musuh berperang, lalu kalian memenggal leher mereka atau kalian terpenggal lehernya. Abu Darda mengatakan tentu na'am. Rasulullah mengatakan qalu bala qala zikrullah ta'ala, yaitu zikir kepada Allah. Artinya posisi zikir itu cukup tinggi sekali ya, namun seringkali diabaikan, seringkali digampangkan. Jadi berinfak dengan emas, berinfak dengan perak, bahkan berjihad, ternyata posisinya zikir itu tidak terkalahkan. Karena apa semacam itu? Karena sekali lagi bahwa dengan zikir itu proses pendekatan diri kepada Allah. Karena kalau orang sudah lalai dengan zikir, berarti dia ada jarak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadis dari Abi Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, berarti ini hadis apa? Qala Rasulullah, qala Allah. Hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Jadi redaksinya itu dari Rasulullah, tapi substansinya dari Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah satu pesan, lalu Rasulullah meredaksikan dengan bahasa beliau. Itu hadis qudsi. Ini termasuk hadis qudsi, di mana Allah mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada di sangkaan dan dugaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya saat dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau ada orang berzikir sendirian, maka Allah akan mengingat dia juga dengan sendiriannya. Tapi kalau dia berzikir bersama-sama, artinya ingat Allah itu bukan kemudian kita pengen dilihat orang ya, bukan. Berzikir kepada Allah artinya bahwa dia ingat kepada Allah saat berada di banyak orang, yang mungkin banyak orang yang lalai, banyak orang yang terlalai, banyak orang mungkin yang terjatuh tergelincir dalam perbuatan dosa, tapi dia di posisi masih ingat kepada Allah. Maka Allah akan mengingat dia, menyebutkan kepada makhluk-makhluk yang lebih mulia dari makhluk yang di sekitar orang tadi. Siapa? Para malaikat. Lihat ini hambaku, dia selalu ingat kepadaku. Yang lainnya lalai, yang lainnya kemudian lupa, yang lainnya terbawa dengan arusnya, tapi dia tetap ingat kepadaku. Dia tidak mau melakukan seperti mana orang-orang yang lain, padahal dia punya potensi untuk bisa melakukan itu, tapi dia tetap mengingat. Dan itu dibanggakan oleh Allah pada siapa? Makhluk-makhluk yang lebih mulia dari manusia, itu para malaikat. Kalau kita disebut nama kita oleh Pak Wali Kota itu seneng enggak ya?
Bahwasanya wali kota mengatakan itu seperti ada ketua Al-Irsyad itu, terus disebut namanya gitu misalnya ya. Mungkin bangga orangnya ya. Ya. Itu penggerak atau pengurus wanita Al-Irsyad itu ada namanya ini. Seneng enggak disebut nama-namanya itu? Seneng ya? Iya. Apalagi nyebut kemudian gubernur ya. Apalagi kemudian disebut, nah, disebut di depan khalayak rame. Nama itu terkenal enggak? Seneng enggak? Luar biasa ya. Luar biasa. Padahal nyebut siapa itu? Cuman wali kota, cuman gubernur ya. Disebut di depan siapa? Orang-orang yang ada di depannya. Gimana kalau nama kita kemudian disebut? Siapa yang nyebut? Allah. Di hadapan siapa? Waduh. Patut bangga enggak? Patut. Kan gitu. Jadi kalau pengen nama kita selalu disebut di hadapan para malaikat, cobalah selalu sadar saat kondisi-kondisi seperti itu. Jangan kita terbawa, jangan kita kemudian hanyut oleh arus, jangan kemudian kita sungkan, waduh kalau enggak mikut kayak enggak enak ini. Kayaknya kok kurang apa istilahnya? Enggak setia kawan ya. Kok gak melok-melok? Bukan itu. Kita harus punya prinsip bahwa saya sebagai sosok muslim punya prinsip. Harus kemudian pada posisi yang benar, tidak mudah kemudian terbawa oleh arus yang ada di sekitarnya. Termasuk juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busrin, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Jadi ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali ya Rasulullah, cukup banyak. Coba tunjukkan satu amalan yang aku bisa berpegang teguh kepadanya, yang mencakup, saya melakukan itu kira-kira banyak mencakup hal-hal yang lain yang belum bisa aku lakukan, yang praktis, yang simple. Kira-kira apa ya Rasulullah? Apa pesan Rasulullah? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi kalau iseng-iseng itu atau berhenti atau lagi waktu kosong itu ya bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas yang lain ya. Silahkan. Tapi sekali lagi jangan pernah hanyut dengan aktivitas-aktivitas duniawi, apalagi sebatas kesenangan-kesenangan semu, lalu melalaikan hal-hal yang bernilai ukhrawi. Tadi kalau kita itu betul-betul orientasinya ukhrawi, maka kita mudah sekali meninggalkan hal-hal yang bernilai duniawi. Maka itu supaya apapun yang kita lakukan itu bernilai ukhrawi, lakukan aktivitas kita itu dengan niat. Itu nanti bisa merubah hal-hal yang mubah menjadi bernilai ibadah. Kalau mubah dilakukan itu nilainya 0, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi kalau itu berubah menjadi ibadah, maka bernilai pahala. Bernilai pahala. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun kalau kita bisa lakukan itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena sekecil apapun kalau itu bernilai kebaikan maka akan membawa kemanfaatan kelak kita di akhirat. Usia ini berbatas ya. Jadi apapun aktivitas kita sholat. Kenapa kita sholat? Sebentar lagi puasa. Kenapa kita puasa? Karena perintah, karena kewajiban. Kenapa kita melakukan perintah? Kenapa kita menjalankan kewajiban? Taat. Kenapa kita taat? Ujung-ujungnya apa? Karena kita pengen hidup selamat. Kan gitu. Jadi mulai kita balik, kita sudah mendapatkan beban, kewajiban-kewajiban, kita lakukan itu harapannya karena saya berjalan ini menuju satu liang, satu kematian, dan untuk mati itu butuh bekal. Bekal itu saya butuhkan nanti untuk keselamatan kehidupan akhirat. Semakin dini kita menyiapkan, semakin bagus. Semakin dini kita siapkan, semakin banyak berarti bekalnya. Kan gitu. Maka itu yang dipuji oleh Allah itu adalah anak-anak yang berusia muda
dan dia mampu mengisi masa-masa mudanya dengan ketaatan, kepatuhan kepada Allah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naung kecuali naungan Allah. Siapa salah satu 7 golongan itu? Anak muda yang tumbuh fi taatillah, nasya'a fi ibadatillah. Muda. Kenapa kok bukan tua yang tumbuh di ibadatillah ya? Hah? Karena kalau sudah tua, sudah sadar diri, dekat orang tua itu sudah bau tanah, iya, sudah bau kubur. Mudah, kenapa dia kemudian mendapat keutamaan semacam itu? Karena anak muda itu punya potensi, gairahnya masih besar. Yang kita lihat banyak di kafe-kafe itu orang-orang tua apa anak muda? Kafe mana? Di kafe-kafe yang banyak apa itu? Muda apa tua? Di masjid-masjid? Kenapa ya kok kalau ada orang tua ada di kafe, berarti mungkin lagi ngiyup hujan ya. Kalau sudah tua masih ngafe ya mungkin tidak sadar diri, gitu kan. Kalau ada orang tua kemudian rajin ke masjid, ya alhamdulillah berarti sudah sadar diri. Mungkin dulu tidak bisa gitu. Tapi jangan mengatakan saya masih muda berarti nanti tua aja, nanti kemudian rajin ibadah. Siapa yang bisa jamin? Mengumpulkan, kita katakan ini, dari mulai dini itu jauh lebih ketimbang mengumpulkannya sudah tua. Sekali lagi bahwa membiasakan itu tidak bisa ujuk-ujuk saat tua lalu biasakan, tidak bisa. Karena terbukti banyak tidak orang tua laki-laki misalnya yang tidak sholat ke masjid? Banyak tidak? Banyak. Mungkin dia dulu niatnya nanti aja kalau sudah tua saya kan ke masjid, tapi kenyataannya nggak bisa. Jadi semua itu butuh proses pembiasaan, untuk pembiasaan. Jadi sekali lagi ini anjuran kita untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita posisikan diri kita itu supaya selalu dekat. Kalau orang dekat itu tidak mudah terbawa, tidak gampang juga untuk terpengaruh. Jadi setiap muslim harus kemudian punya sikap ya, punya prinsip bahwa saya yang harus mewarnai, bukan mereka yang harus mewarnai saya dalam hal-hal kebaikan. Termasuk juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi, siapa yang duduk atau istilahnya majelis gitu ya, lalu dalam ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul itu kemudian dia di dalam perkumpulan itu tidak ada zikir mengingat kepada Allah, jadi hanya ngobrol ngalor ngidul, kanat alaihi minallahi tirah, maka dalam majelis itu ada sesuatu yang kurang, ada cacat di situ, ada cacat. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullah fihi kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang kemudian berbaring di tempat tidurnya hendak tidur lalu tidak mengingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka dalam tidurnya itu ada sesuatu yang kurang, dinilai kurang oleh Allah. Jadi seringkali kemudian ini terlewatkan ya, karena seringkali orang kalau tidur itu ditemani dengan apa? Jadi kalau ndak hatam dulu jajetnya ndak belum bisa tidur kayaknya itu. Jadi dihatamkan dulu, IG-nya hatam, kemudian juga Facebook-nya hatam ya, WA-nya hatam, baru kemudian bisa tidur nyenyak. Kalau belum hatam sih kepikiran terus. Maka itu seringkali saya belum bisa tidur ya. Yang dipegang apa kemudian? Supaya bisa tidur. Ya ini cambuk untuk kita ya, kita semua, supaya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, menghadiri majelis taklim itu adalah proses untuk menjadi lebih baik. Kalau kemudian kita hadir majelis taklim, dapat informasi, dapat ya ilmu, lalu kemudian kita abaikan, ya sayang sekali. Jadi sekali lagi, hadir majelis taklim itu tujuannya berusaha untuk menjadi lebih baik.
Nah, kita sekarang ingin mencoba ya, kira-kira menimbang-nimbang persentase amal duniawi kita dengan amal ukhrawi kita, kira-kira lebih banyak yang mana ya? Tadi kita katakan bahwa orientasi dalam beraktivitas itu hendaknya ada orang yang orientasi itu duniawi, ada orang yang orientasinya itu ukhrawi. Orang berorientasi duniawi, maka selesainya hanya dunia. Kalau orang beraktivitas, bekerja misalnya untuk mendapatkan hasil materi misalnya, kalau di ladang ini menghasilkan tanamannya berbuah misalnya, kalau itu kemudian menghasilkan dan itu berhenti hanya kesenangan materi duniawi, maka sebanyak apapun hasilnya itu hanya bernilai duniawi, hanya bernilai duniawi dan tidak berdampak kepada nilai ukhrawi. Berarti capek sehari-hari beraktivitas setahun, 2 tahun sampai akhir hayatnya bertahun-tahun, tapi semua hanya dinilai duniawi, hanya dinikmati, hanya senilai dunia, tidak ada kemudian nilai akhirat. Ini harus kita selalu ya kita jadikan sebagai pelajaran ya. Kira-kira aktivitas kita saya sehari-hari ini nilainya nilai duniawi apa nilai ukhrawi? Kalau duniawi berarti kenikmatan sesaat, karena dunia itu sesaat dan sementara. Ingat dengan nama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Ansari. Rabi'ah bin Ka'ab mungkin pernah saya sampaikan. Siapa Rabi'ah bin Ka'ab itu? Rabi'ah bin Ka'ab ini pembantu Rasulullah. Rabi'ah itu laki apa perempuan? Laki. Namanya Rabi'ah, seperti Maisarah. Laki apa perempuan? Laki. Maisarah itu siapa namanya itu? Yang menemani Rasulullah waktu berdagang. Laki. Memang kadang kita itu seringkali salah kaprah ya. Jadi nama perempuan dibuat laki, nama laki dibuat perempuan. Apalagi Indonesia ini kan kita tidak tahu bahasa Arab, lalu kemudian ada nama perempuan buat laki, ada nama laki buat perempuan. Contohnya siapa? Iman laki atau perempuan? Iman laki atau perempuan? Iman itu perempuan. Kalau laki itu Aiman. Nah, Aiman itu laki, kalau Iman perempuan. Firdaus laki atau perempuan? Perempuan. Kalau di sini ada laki namanya Firdaus. Ada. Kalau orang Jawa biasanya ada nama Firdaus itu untuk laki. Iya. Ilham laki. Afaf laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ada yang namanya Afaf itu laki-laki. Kalau laki itu Afif ya, Afif, Afifat apa ya. Jadi sering kemudian ya itu. Termasuk ini pembantu Rasulullah namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah itu laki. Rabi'ah ini pembantu Rasulullah yang seringkali, yang selalu menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Apapun kebutuhannya, mulai dari ya kebutuhan ibadah, wudhunya misalnya diambilkan airnya, bahkan nata sendalnya, semuanya pokoknya. Dan beliau ini sampai malam duduk di depan pintu Rasulullah. Kalau masih terdengar suara di dalam rumah, beliau tidak tidur, tidak meninggalkan itu. Barangkali Rasulullah nanti keluar butuh sesuatu, saya harus ada di situ. Kalau sudah terdengar, baru kemudian pulang dan tinggalnya di serambi masjid. Di serambi masjid. Satu saat karena melihat begitu khidmahnya Rabi'ah ini, Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, salni, minta kepadaku apa? Akan aku berikan. Tidak butuh apa-apa ya Rasulullah. Mintalah sampai 3 kali. Kemudian Rabi'ah mikir, berarti ada sesuatu yang perlu aku mintakan. Baik Rasulullah, nanti akan saya
sampaikan apa permohonan, apa permintaanku. Setelah kembali dia mikir, kalau saya minta yang itu bernilai duniawi sebesar apapun, sebanyak apapun, pasti satu saat akan aku tinggalkan. Kan gitu. Dan minta apapun bakal dipenuhi. Jadi aku harus minta apa? Sesuatu yang bernilai akhirat. Keesokan harinya bertemu dengan Rasulullah, lalu ya Rasulullah, ada permintaanku apa? Terus dia minta, aku minta murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk bisa mendampingimu kelak di surga. Sebagaimana dia mendampingi Rasulullah saat hidup di dunia, dia pengen juga bisa mendampingi di surga. Permintaannya bernilai apa? Itu orang cerdas. Itu orang cerdas. Karena apapun yang diminta di dunia, sebanyak apapun yang dimiliki, satu saat tinggalkan. Berapa lama? Apalagi kalau dapatnya sekarang, ya. Sudah umur berapa ini? Masih 20-an kayaknya dia. Sepertiga perjalanan. Sudah lewat sepertiga, ya. Ada yang sudah lewat 2/3, gitu kan. Ada yang semestinya sudah tidak ada, ya. Karena usia umat Rasulullah itu prediksinya berapa? 60, 70. Gitu kan. Jadi ada usia-usia bonus istilahnya. Berarti kan kemudian kalau dapatnya sekarang, berapa lama akan menikmati? Dapatnya sekarang, mau menikmati juga fisik sudah kuat. Ya kan? Jadi kemudian seberapa banyak pun itu, maka hanya bernilai duniawi. Tapi kalau akhirat itu nilainya lebih abadi dan lebih kekal selama-lamanya. Maka itu apapun yang kita lakukan, coba niatkan supaya itu bisa bernilai ukhrawi. Mumpung kita masih punya kesempatan. Jadi meraih kesempatan yang ada ini yang perlu kita selalu lakukan. Apalagi kalau nanti kita diberi umur dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala nyampe kepada bulan Ramadan, maka gunakan kesempatan Ramadan itu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Belajar itu ibadah bukan? Ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji Quran, bukan hanya zikir, menuntut ilmu itu juga ibadah. Aktivitas di rumah, sekalipun aktivitasnya di dapur, tapi kalau niatnya itu untuk berkhidmah, meladeni orang-orang di rumah, baik itu suami maupun juga untuk mengarahkan, mendidik anak-anak di rumah, itu juga bernilai ibadah. Suami yang kerja, keluar dari rumah pagi-pagi, balik sore dengan niat untuk mencari nafkah, untuk membiayai, menafkahi orang-orang di rumah, baik istri maupun juga anak-anaknya, itu juga bernilai ibadah. Jadi apapun aktivitas kita, cobalah kemudian kita niatkan agar bernilai ibadah. Raih kesempatan selagi ada, jangan hanya pengen senang-senang. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Kalau cuma senang dan itu berakhir di dunia, maka itu kesenangan yang semu. Kesenangan yang semu. Kebahagiaan yang harus membawa kepada kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Itu yang harus dilakukan. Orang jalan-jalan, kalau sebatas berhenti jalan-jalan, maka itu akan nilainya senang. Tapi senangnya duniawi. Dan kesenangan itu bakal juga akan ditanya. Ada kesenangan yang kemudian hanya semu. Tapi kalau kemudian kebahagiaan itu yang bisa membawa dia kepada kebahagiaan akhirat, itulah kebahagiaan yang hakiki. Itu kebahagiaan yang hakiki. Satu hadis yang patut untuk selalu kita ingat, ini sebetulnya pembahasannya panjang sekali satu hadis ini, karena ini hadis yang oleh para ulama itu dikatakan ini hadis ajaran Islam itu kalau kemudian disimpulkan itu sepertiganya tertera dalam hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang itu saat dia mampu meninggalkan sesuatu
yang dia tidak punya kepentingan di situ. Bahkan sebagian mengatakan separuh agama itu terangkum dalam hadis ini. Artinya secara umum apa di sini? Jangan selalu pengen tahu sesuatu yang kita tidak punya kepentingan di situ. Bahasa gaulnya apa? Kepo. Bahasa agamanya apa? Fudul. Fudul. Itu tercela dalam pandangan agama. Tercela dalam pandangan. Yang sering kita terjatuh dalam fudul itu saat kita pegang HP. KB pengen ditontok, KB pengen dibuka. Kabare ya opo? Padahal tidak kenal sama orang itu siapa, gitu kan? Kalau sudah buka IG, KB dicolek ya. Dibuka, dibaca. Punya kepentingan? Enggak. Kenal sama orangnya? Enggak. Ini makan opo sopo? Padahal juga kata dijak mangan. Iya. Jalan-jalannya kemana, rekreasinya kemana, tadi melakukan apa, dibaca semua. Kenal sama orangnya? Enggak. Terus untuk apa tahu? Fudul. Ini yang termasuk min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, seperti itu. Jadi tinggalkan sesuatu yang kamu tidak punya kepentingan di situ. Kalau orang sudah sibuk dengan kepentingan orang lain yang dia tidak punya keterkaitan dengan itu, maka dia akan terlalaikan oleh dirinya sendiri. Kalau kita peduli dengan orang lain dan itu membawa kemanfaatan, membawa faedah, membawa maslahah, silahkan. Berangkat dari rumah tadi pagi-pagi, nyiapno kursi, nyiapno laptopnya, nyiapno ini. Kenapa? Supaya nanti yang hadir itu bisa nyaman, tidak terganggu dan sebagainya. Ini punya kepedulian, punya kepentingan dan membawa manfaat. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak membawa manfaat, hanya cuma pengen tahu, maka sebaiknya ditinggalkan karena itu dalam pandangan agama tercela. Jadi jangan bangga dengan kipu-kipu tadi itu. Yang seringkali kemudian apapun kita buka, apapun kita lihat, apapun kita datangi, padahal kita tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Baik ibu-ibu, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Marilah kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.